Hai Sinopian, kembali lagi bersama saya di sini WSL dari Sinop 9. Untuk bersama-sama menikmati video alur cerita film, sambil mengiringi rutinitas kita sehari-hari. Video ini bertujuan untuk mempromosikan film seru yang terkait di dalamnya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Alur cerita film Jumanji 1995. Film ini diawali dengan seorang remaja dan adiknya sedang mengubur sebuah kotak dengan suasana yang menakutkan. Kejadian itu terjadi pada tahun 1869. Pada adegan berikutnya, terjadi pada tahun 1969. Bocah sekitar 12 tahun bernama Alan Parrish yang waktu itu pulang sekolah, tiba-tiba dikejar oleh teman sekolahnya yang ingin mengeroyoknya. Alan lalu menuju pabrik ayahnya untuk berlindung, tapi teman-teman sekolahnya itu pun tetap menunggu dia di luar pabrik. Di dalam pabrik, dia bertemu dengan Carl. Carl adalah teman Alan, dia menunjukkan sepatu model terbaru buatannya. Carl bermaksud untuk menunjukkan sepatu buatannya itu kepada ayah Alan. Carl yakin sepatu buatannya akan menjadi tren di masa depan. Melihat Alan di pabriknya, ayahnya yang bernama Sam menegurnya. Sam tahu bahwa Alan sedang lari dari kejaran teman-temannya itu. Sam menasihatinya agar dia tetap berani menghadapi dan menyelesaikannya sendiri. Mendengar hal itu, Alan pun pergi keluar pabrik. Tapi dia lupa menaruh sepatu buatan Carl tadi di salah satu alat di pabrik ayahnya. Alat di pabrik itu pun langsung macet dan rusak. Sam marah dan menanyakan siapa yang menaruh sepatu itu. Dan Carl mengakuinya. Setelah itu, Alan yang keluar tadi langsung dikeroyok oleh temannya. Alan pun babak belur oleh ulah teman-temannya. Sepedanya diambil dan Alan ditinggal. Melihat mereka pergi, tiba-tiba Alan mendengar suara genderang dari arah lokasi pembangunan sekitar pabrik. Alan menghampiri suara itu, yang ternyata berasal dari sebuah peti yang dikubur oleh dua remaja yang dikubur di awal film tadi. Di peti itu ada tulisan Jumanji dan ternyata peti itu berumur 100 tahun. Alan pun membawa peti itu pulang. Setibanya di rumah, Alan membuka kotak itu. Jumanji adalah sebuah papan kotak permainan, kotak itu terbuat sangat unik dan rapi. Sesaat Alan mulai membukanya, ibu Alan datang dan memanggilnya. Alan secara tidak sengaja mengambil dua buah bidak di papan permainan itu. Alan pun menutupnya kembali. Pada malam harinya, seusai makan malam, orang tua Alan mulai membicarakan tentang kejadian tadi siang. Sam meminta maaf atas pengeroyokan yang Alan alami. Sebenarnya Alan adalah anak yang baik dan pemberani, tapi sedikit pemberontak. Alan menentang keputusan ayahnya untuk menyekolahkannya di sekolah khusus milik keluarga Parrish. Mendengar penolakan tersebut membuat Sam marah. Sam pergi ke acara undangan dengan kesal. Setelah kedua orang tuanya pergi, Alan bersiap-siap hendak meninggalkan rumah. Saat Alan sampai di pintu rumah ternyata ada Sarah yang bermaksud mengembalikan sepeda miliknya yang diambil sebelumnya. Sarah pun mendengar suara genderang itu, dan mereka berdua mulai memainkan Jumanji. Keanehan pun mulai terjadi. Sarah secara tidak sengaja melempar dadu. Muncullah pemberitahuan di papan permainan tersebut. Setelah selesai membaca, ada suara aneh yang terdengar. Mereka berdua hendak menghentikan permainan, tapi karena kaget Alan melemparkan dadu itu lagi. Pemberitahuan yang muncul berikutnya membuat Alan terhisap masuk ke dalam permainan. Setelah itu, Sarah diserang kelelawar. Dia pun lari ketakutan. Pada adegan berikutnya, 26 tahun setelah terhisapnya Alan, rumah keluarga Parrish menjadi kosong.
Datanglah Judy dan Peter bersama Nora tantenya untuk tinggal di rumah yang sudah lama kosong itu. Nora sangat menyukai rumah itu, tapi tidak dengan Judy dan Peter. Pada suatu ketika, Judy dan Peter mendengar suara genderang aneh. Mereka pun mencari asal sumber suara itu. Akhirnya mereka menemukan Jumanji dan mulai memainkannya. Keanehan mulai terjadi lagi, setelah Judy melempar dadu. Muncul pemberitahuan pada Jumanji dan keluarlah nyamuk berukuran tidak normal. Akhirnya mereka bisa mengusir nyamuk-nyamuk itu. Tibalah giliran Peter. Dan muncul monyet-monyet yang sangat usil di dapur. Untuk menghilangkan semua keanehan, permainan itu harus mereka selesaikan. Karena Peter mendapat angka kembar sebelumnya, dia mendapat giliran lagi. Akhirnya Peter melempar angka 5, di mana jika ada angka 5 atau 8 maka Alan akan dikeluarkan dari Jumanji. Tapi Alan tidak keluar sendirian, yang pertama keluar adalah singa yang hendak menerkam mereka. Singa itu berhasil dijebak oleh Alan. Mereka pun berhasil diselamatkan Alan. Alan saat itu sudah menjadi dewasa karena dia telah menunggu selama 26 tahun di dalam permainan. Alan sangat kebingungan dengan keadaan rumahnya. Judy menjelaskan keadaan rumah Alan. Pada adegan berikutnya, Alan bertemu dengan Carl temannya di masa lalu, ternyata sekarang Carl menjadi seorang polisi. Mulai curiga Carl mulai menanyakan identitas Alan. Judy berusaha menjawab pertanyaan Carl. Sementara itu kawanan monyet dari Jumanji mulai menjahili mobil Carl. Dan mencuri mobil Carl pun lari mengejar mobilnya. Selanjutnya Alan mulai mencari orang tuanya. Alan pergi ke pabrik sepatu keluarganya, dia sedih melihat pabrik itu ternyata sudah kosong. Alan melihat ada orang di pabrik itu, orang itu pun menjelaskan apa yang terjadi. Sam menghabiskan seluruh uang dan waktunya untuk mencari Alan. Orang itu pun menunjukkan makam kedua orang tua Alan. Judy dan Peter berusaha minta bantuan Alan untuk menyelesaikan Jumanji. Seluruh kota pun mengalami kekacauan akibat binatang-binatang yang keluar dari Jumanji. Mereka pulang ke rumah Parrish, di sana Judy dan Peter membujuk Alan lagi untuk membantu mereka. Alan menjelaskan tentang bahaya Jumanji. Dan Alan bersedia membantu mereka. Judy dan Peter memulai permainan kembali, tapi ternyata sekarang adalah giliran Sarah. Pada adegan berikutnya, mereka bertiga menuju rumah Sarah. Sarah pingsan melihat Alan, dia pun digotong Alan menuju ke rumah Parrish. Setelah sampai Alan pun membuka Jumanji, melihat hal itu Sarah histeris dan panik. Alan mencoba menenangkannya dan membujuknya untuk main lagi. Akibat giliran Sarah muncullah tanaman pemangsa. Tanaman itu berusaha menangkap Peter. Beruntung Peter dapat diselamatkan. Pada adegan berikutnya, mereka berempat pun sepakat untuk menyelesaikan permainannya. Tibalah giliran Alan, yang mengeluarkan Van Pelt, si pemburu. Alan pun lari sampai Van Pelt kehabisan peluru dan akhirnya Alan selamat. Berikutnya giliran Judy, keluarlah kawanan hewan-hewan besar yang sedang berlari. Di antara kawanan itu ada burung pelikan dan burung itu membawa papan permainan. Mereka mengejarnya sampai ke sungai dan Peter bisa mendapatkan kembali kotak permainan itu. Pada saat perjalanan pulang, mereka dihentikan Carl dan Alan ditangkap.
Sementara itu, karena ingin segera menyelesaikan permainan, Peter berusaha mencurangi Jumanji. Hukum Jumanji telah dilanggar, Peter mendapat hukuman. Tubuhnya mulai berubah menjadi monyet. Pada adegan berikutnya, Alan yang berada dalam mobil Carl mengatakan yang sesungguhnya kepada Carl. Alan meminta maaf kepada Carl atas ulahnya, yang mengakibatkan dia dipecat dari pabrik. Sementara itu keadaan kota menjadi sangat kacau, Van Pelt berhasil mengambil kotak Jumanji. Alan pun segera menyelamatkan mereka dari Van Pelt dan merebut kembali kotak Jumanji. Pada adegan berikutnya, Alan dan kawan-kawan kembali ke rumah Paris yang sudah ditumbuhi oleh tanaman. Giliran berikutnya adalah giliran Sarah, mengakibatkan terjadinya hujan yang sangat deras. Rumah dipenuhi oleh air dan muncul buaya-buaya yang sangat besar. Mereka pun berusaha menyelamatkan diri, untungnya datang Carl dan Nora yang secara tidak sengaja menolong mereka. Alan dan kawan-kawan pun kembali aman. Mereka melanjutkan permainan. Saat giliran Alan, lantai berubah menjadi seperti pasir penghisap. Sarah berusaha menolongnya. Di saat yang sama Judy mengambil gilirannya, yang mengakibatkan Alan dan Sarah terjebak di lantai yang kembali mengeras. Pada adegan berikutnya, Peter melempar dadu, saat ini yang keluar adalah laba-laba yang besar dan banyak. Mereka diserang oleh laba-laba itu. Alan menyuruh Peter untuk mengambil kapak di gudang. Saat Peter kembali, Judy terkena jarum beracun. Giliran Sarah untuk bermain, dia melempar dadu dengan mulutnya. Rumah Paris pun terbelah akibat gempa setelah Sarah mengambil gilirannya. Pada adegan berikutnya, kondisi Judy mulai kritis, Judy bisa terselamatkan apabila mereka menyelesaikan permainan. Pada saat yang genting, kotak Jumanji terjatuh. Alan dapat mengambilnya, dia sudah akan melempar dadunya. Hanya butuh 3 angka saja untuk menyelesaikan Jumanji. Akan tetapi di sana ada Van Pelt. Van Pelt sudah siap dengan senapannya, dia pun menyuruh Alan menjatuhkan benda yang ada di tangannya. Van Pelt menyuruh Alan untuk mengucapkan kata-kata terakhirnya. Saat Van Pelt akan menembakkan senapannya, datang Sarah untuk melindungi Alan. Alan pun berkata, Jumanji. Saat-saat terakhir muncullah angka 3 yang ternyata berhasil mengakhiri permainan. Peluru Van Pelt yang ditembakkan terpisah ke dalam Jumanji, beserta semua yang telah keluar dari Jumanji. Jumanji selesai, Alan dan Sarah kembali ke tahun 1969. Alan pun bisa bertemu dengan ayahnya. Alan mengambil kesempatan itu untuk meminta maaf kepada ayahnya dan mengakui semua kesalahannya. Hubungan mereka yang semula jauh sekarang berubah menjadi lebih dekat dan terbuka. Setelah itu, Alan dan Sarah membuang kotak Jumanji ke sungai. Pada bagian akhir film, Alan dan Sarah menjalani kehidupan mereka dan mereka pun menikah hingga akhirnya Sarah mengandung. Lalu mereka mengadakan pesta dan mengundang semua orang termasuk orang tua Judy dan Peter. Mereka berempat kembali bertemu dengan keadaan yang berbeda. Orang tua Judy dan Peter berkata kalau mereka berencana untuk liburan ski di pegunungan Kanada. Mendengar hal itu, Alan dan Sarah pun mencegahnya. Dan mereka pun mengakhiri film ini dengan akhir yang bahagia. Tapi di saat yang berbeda di pinggir pantai. Ulasan film versi Sinop 9. Film ini cukup bagus dalam menyampaikan alur ceritanya. Terkesan jelas dan tidak berbelit-belit. Diiringi dengan visual yang bagus pada masanya dan audio yang menjadi ciri khas Jumanji, terutama bagian genderang. Penyampaian karakter yang sesuai dari setiap aktor. Penambahan unsur komedi yang terasa pas. Film ini masih saya rekomendasikan, tentunya tanpa memandang visual efek yang hanya pas saja. Nah, itulah deretan film yang saya rekomendasikan kali ini. Nantikan video-video menarik berikutnya. Terima kasih atas subscribe, like dan share-nya ya.